Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Ferdiansyah Berlangga dengan NIM 0566593322 dari OPB Malang. Nah, pada video tugas ketiga kali ini, saya akan membahas algoritma pemrograman yang sangat populer pada Java ya, yaitu Depth First Search atau DFS dan Breadth First Search atau BFS. Nah, keduanya ini kita akan implementasikan dalam bahasa Jawa dengan menggunakan sebuah graf dengan 10 nodes. Oke, simak baik-baik. Nah, sebelum masuk ke algoritma, kita kenali graf dulu yang kita gunakan. Nah, untuk graf yang saya pakai itu saya beri nama A0 hingga A9 ya. Untuk graf ini bersifatnya tidak terarah. Nah, artinya dua node ini bisa dilalui dari dua arah ya. Nah, untuk hubungannya itu ya ini ya. Untuk A0 itu terhubung dengan A1 dan A2. Untuk A1 itu terhubung dengan A3 dan A4. A2 terhubung ke A5, A3 terhubung ke A6, A4 terhubung ke A7 dan A8 untuk A5 terhubung ke A9 ya. Nah, jika digambarkan dalam bentuk pohon ya, untuk A0 itu berada paling bawah ya. Mohon maaf, berada yang paling atas sebagai root. Nah, untuk level 1 sendiri itu berisi A1 dan A2. Untuk level 2 berisi A3, A4 dan A5. Nah, untuk yang level ketiga alias yang paling bawah itu berisi A6, A7, A8 dan A9 ya. Nah, untuk perbedaan cara kerja DFS dan BFS itu ya, kalau DFS itu cara kerjanya itu dia menjelajahi dulu ya, menjelajahi dulu satu cabang secara menyeluruh. Jika tidak ketemu baru ke cabang yang lain. Nah, untuk BFS itu beda. BFS itu cara kerjanya itu berpindah-pindah ke cabang yang levelnya sama dari atas sampai ke bawah ya. Nah, sebagai contoh ini ya kita jalankan simulasinya. Kita akan cari A6 ya dengan BFS. Jika kita jalankan, nah dia itu ke A0, A1, A3, A6 ya. Jadi dia itu ke satu cabang. Misal kita cari yang cabangnya agak jauh, misal A5 ya. Dia akan ke A1, A3, A6, A4, A7, A8, kemudian A2 dan baru ke A5. Jadi dia itu menjelajahi seluruh cabang yang ada dulu untuk mencari node yang dicari ya. Sedangkan kalau BFS dia itu mencarinya itu dengan berpindah-pindah dari berpindah-pindah cabang yang levelnya sama. Semisal kita cari A3, dia akan lihat dia akan ke dari A1, A2, nah terus itu ke A3. Jadi dia itu berpindah-pindah cabang dan dia pakai jalur yang sini ya. Oke, kita lanjut ke pemrograman Javanya ya.
Oke, ini kodenya setelah selesai dibuat kita jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu. Nah, untuk bagian atas bagian atas ya kita definisikan agency list untuk menggunakan list integer ya. Ini untuk yang DFS ya. Di metode kita buat graph kita panggil tambah edge untuk setiap pasangan node yang terhubung. Nah, karena grafnya itu tidak berarah, setiap edge ditambahkan dari dua arah. Nah, untuk metode DFS ini menerima dua parameter, yaitu dua parameter start sebagai titik awal dan target sebagai node yang dicari. Kita gunakan DQ sebagai start push untuk memasukkan, dan start pop untuk mengeluarkan. Oke. Di dalam loop node teratas jika sudah dikunjungi kita skip, jika belum kita tandai visited. Kita cetak log dan periksa apakah ini target. Jika ya, algoritma akan berhenti dan melaporkan keberhasilan ya. Ini kita coba demokan ya. Ini kita pakainya itu targetnya itu kita atur ke 8, kita jalankan programnya. Nah, ini sudah berhasil dijalankan. Nah, kita akan coba cari node yang lain, yaitu misal kita cari node yaitu 5. Kita coba jalankan. Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, ini sudah berhasil untuk DFS-nya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke BFS. Oke, kita lanjut ke kode Java BFS ya. Nah, perbedaan BFS dengan DFS itu ada di struktur data yang digunakan. Untuk di BFS ini kita menggunakan queue dengan linked list sebagai implementasinya. Untuk menambah queue kita gunakan queue over, dan untuk mengambil dari depan kita gunakan queue pull. Nah, salah satu fitur tambahan di BFS adalah array parent, di mana array ini menyimpan node dari node di mana kita datang ke node tertentu. Setelah target ditemukan, kita bisa merekonstruksi jalur terpendek dengan menelusuri parent dari target kembali ke start. Oke, kita coba jalankan untuk programnya. Nah, ini berhasil ya, kita cari A6. Nah, untuk program sesuai dengan dasarnya ya, untuk program ini mencari node-nya itu berpindah-pindah dari cabang ke cabang dengan level yang sama. Kita yang dimulai dari A0 hingga sampai ketemu A6. Nah, kita coba ubah targetnya. Kita coba ubah targetnya, pencariannya itu menjadi node 8 misalnya. Dan ini prosesnya ya, hasilnya.
Oke, semoga sudah jelas. Oke, sekarang kita untuk terakhir ya, kita kasih perbandingan antara DFS dan BFS ya, dengan sebuah tabel ya. Nah, dengan tabel berikut. Nah, untuk kesimpulannya itu untuk kesimpulannya itu ya, untuk DFS itu cocok digunakan untuk menjelajah seluruh cabang graf, mendeteksi siklus atau mencari semua jalur yang mungkin. Nah, untuk BFS sendiri itu lebih tepat digunakan ketika kita ingin menemukan jalur terpendek pada graf tidak berbobot atau ketika solusi kemungkinan berada tidak jauh dari titik awal. Nah, dari segi kompleksitas ya, keduanya sama-sama O dari V plus E, di mana V adalah jumlah not dan E adalah edge, namun perbedaannya ada di penggunaan memori. DFS hanya menyimpan satu patch dari satu waktu ke waktu, sedangkan BFS menyimpan seluruh level. Oke. Baik, itu tadi penjelasan lengkap dari algoritma DFS dan BFS dalam bahasa Jawa. Kita sudah mempelajari konsep dasar kedua algoritma, simulasi langkah demi langkah, memahami implementasi kodenya, dan menjalankan programnya secara langsung. Poin penting yang bisa kita ambil, DFS menggunakan stack dan menyelam dalam, cocok untuk eksplorasi penuh. Sedangkan BFS menggunakan queue dan menjelajah melebar, cocok untuk jalur terpendek. BFS sekian presentasi saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.